adalah minuman penyegar yang sangat bermanfaat yang terbuat dari pucuk teh. Beberapa peneliti menyatakan bahwa teh mempunyai potensi fisiologis antara lain sebagai antioksidan, antimikroba, antimutagenik, dan antitumorigenik. Dikenal ada 3 macam teh, yaitu teh hitam, teh hijau, dan teh oolong. Teh hitam adalah produk teh dari pucuk tanaman teh yang melalui proses fermentasi atau oksidasi enzimatis antara polifenol dan polifenol oksidasi membentuk senyawa tiflavin dan tirubigin. Secara umum, proses pengolahan teh hitam ada 2 sistem, yaitu sistem ortodoks dan sistem CTC. Namun, proses pengolahan teh hitam yang akan disajikan dalam video ini adalah sistem ortodoks. Proses pengolahan pada teh hijau. Yang pertama, pemetikan pucuk daun teh. Sebelum masuk dalam pengolahan pabrik, pemetikan daun teh harus sesuai dengan standar mutu pengolahan pemetikan medium dengan rumus petik, yaitu yang pertama, Peko+3 daun muda, yang kedua, Peko+2 daun tua, yang ketiga, burung muda, yang keempat, lembar muda. Setelah pemetikan, daun teh ditimbang dan diangkut menuju pabrik. Proses yang kedua yaitu pengurangan kadar air pada pucuk. Setelah pucuk datang dari kebun, pucuk sesegera mungkin disimpan di tempat yang mempunyai sirkulasi udara yang bagus dan pastikan gundukan pucuk tidak terlalu padat agar pucuk daun tidak berubah warna. Pelayuan teh merupakan tahapan pengolahan yang bertujuan untuk mengubah kondisi fisik pucuk teh dan keadaan segar menjadi lemas dengan cara menguapkan air yang terdapat pada pucuk segar. Alat yang digunakan untuk proses pelayuan teh adalah palung atau withering trough. Setelah pucuk menjadi layu, selanjutnya dihembuskan udara segar lagi. Pembalikan hamparan pucuk teh dilakukan setiap 3 jam dan disertai pengkirapan. Lama pelayuan berkisar sekitar 12-18 jam. Setelah pelayuan dilanjutkan dengan proses penggulungan. Proses penggilingan dan penggulungan pucuk teh bertujuan untuk memecah dinding sel daun, meratakan cairan sel ke permukaan pucuk, menggulung pucuk, dan mengecilkan pucuk layu. Hasil penggilingan open top roller ditampung dalam kereta dorong untuk dipindahkan ke ayakan atau rotary roll breaker. Bubuk teh basah yang lolos ayakan 566 mesh disebut bubuk 1, sedangkan yang tidak lolos disebut badak. Fermentasi. Proses fermentasi bertujuan untuk memberikan kesempatan pucuk teh agar terjadi oksidasi enzimatis senyawa polifenol sehingga terbentuk tiflavin dan tirubigin. Fermentasi berlangsung antara 110 sampai 250 menit terhitung mulai pucuk teh layu masuk dalam open top roller. Pengeringan. Pelaksanaan pengeringan dilakukan dengan menghamparkan bubuk teh basah hasil fermentasi ke dalam tray sesuai dengan seri gilingnya. Tray bergerak berlawanan arah dengan udara panas sehingga udara panas yang kontak pertama kali dengan bubuk basah adalah udara keluar drying. Dengan demikian, kerusakan bubuk teh karena gas hardening dapat dihindari. Ketebalan hamparan bubuk teh diatur menggunakan klip. Selama proses pengeringan akan terjadi perpindahan panas dari udara ke bubuk teh. Panas tersebut akan menguapkan air dan selanjutnya uap air dibawa keluar dari dryer. Sortasi. Teh hitam hasil pengeringan sebenarnya sudah dapat dikonsumsi, namun teh kering yang keluar dari dryer mempunyai bentuk kotoran yang tetap, sehingga perlu dilakukan sortasi. Proses sortasi kering menggunakan 1 unit sortasi yang terdiri dari bubble tray, vibro, pengecilan ukuran, cutter enclosure, shorter sifter, dan winnower. Tea testing. Tea testing adalah kegiatan menganalisa teh yang telah selesai diproduksi. Apakah teh tersebut layak untuk dijual atau tidak kepada konsumen. Pengepakan.
Pengepakan merupakan tahap akhir dari pengolahan teh hitam. Tujuan pengepakan teh hitam antara lain untuk mempermudah pengiriman pada konsumen, melindungi teh hitam dari pengaruh luar yang dapat menurunkan mutu, dan mencegah terjadinya kenaikan kadar air, karena teh hitam kering bersifat higroskopis. Alat yang dipakai untuk mengepak teh hitam adalah tea packer. Komponen utama tea packer adalah motor penggerak, meja getar, dan bak penampung terbuat dari plat aluminium yang dilengkapi dengan corong pemasukan yang terletak pada bagian bawah bak. Prinsip kerja tea packer adalah menggetarkan meja getar sehingga teh yang masuk ke peti dapat memandat. Peti pengemas kemudian diturunkan dari tea packer untuk dilakukan penimbangan. Peti pengemas ditutup rapat dan bagian luar peti diberi keterangan yang berisi nomor faktur, nomor job, gross, cere, neto, jenis bubuk teh, dan nama pabrik. Proses pembuatan teh celup. Setelah pengujian teh di laboratorium, teh akan dikemas menjadi teh celup. Teh dimasukkan ke dalam mesin blending. Teh yang sudah menjadi buliran akan dicampur dengan perisa vanili dan ekstrak bunga mawar. Setelah 30 menit, teh dialirkan ke pipa yang nantinya akan tersalur ke mesin pembungkus teh. Tea bag adalah kertas yang digunakan untuk membungkus teh celup. Jenis kertas kraft ini dilapisi dengan polietilen yang berguna sebagai perekat agar tidak meleleh saat teh dicelupkan pada suhu titik didih air. Kecepatan mesin tea bag bisa mencapai 120 km per jam dan dalam sehari setiap mesin bisa menghasilkan 3.500 kotak teh celup.